Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mulai renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Harian Katolik, Selasa, 6 September 2022. Cara menyelesaikan konflik dengan baik. Bertanggung jawab memenuhi panggilan Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika di antara kalian ada perselisihan, apakah salah satu pihak sampai hati mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kalian sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kalian bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Meskipun demikian, jika kalian harus mengurus perkara-perkara biasa, urusan itu kalian serahkan kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk membuat kalian malu. Tidak adakah di antaramu seorang yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara saudaranya? Adakah saudara yang satu menuntut keadilan terhadap saudara yang lain, justru pada orang yang tidak beriman? Adanya perkara di antaramu saja, antara seorang saudara terhadap saudara yang lain, telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapa kalian tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kalian tidak lebih suka dirugikan? Sebaliknya, kalian sendiri melakukan ketidakadilan. Kalian sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kalian lakukan terhadap saudara-saudaramu sendiri. Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kalian dahulu demikianlah adanya. Tetapi kalian telah memberi dirimu disucikan. Kalian telah dikuduskan. Kalian telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang, yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat
mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Cara menyelesaikan konflik dengan baik. Orang beriman tidak menuntut keadilan dari orang yang tidak beriman. Paulus menyoroti konflik yang terjadi di jemaat yang menyangkut masalah keadilan. Paulus mengingatkan kepada kita mencari jalan menyelesaikan konflik agar keadilan tetap ditegakkan, namun tanpa menghakimi sesama. Dan sebagai orang beriman, kita justru tidak menuntut keadilan dari orang yang tidak beriman. Mengapa demikian? Karena orang-orang beriman kelak akan diikutsertakan Allah dalam mengadili dunia ini. Maka bagaimana mungkin para pater Allah dalam menghakimi dunia kelak mencari keadilan dari orang yang tidak beriman? Kita malah mempermalukan Allah dan menyangkali prospek mulia kita kelak. Hanya kepada Allah kita dapat mengandalkan keadilannya. Memenangi semua pihak dengan kasih. Karena setiap manusia berbeda cara pandang, pikiran, perasaan, dan tingkat kedewasaan, maka relasi antara manusia pasti ada konflik. Jadi pertanyaannya, bukanlah bagaimana membuat hubungan kita dengan sesama bebas konflik, melainkan bagaimana caranya menyelesaikan konflik dengan baik. Dalam menyelesaikan konflik, kita harus menjunjung kebenaran dan memenangi semua pihak dengan kasih. Sikap penuh kasih ini sangat penting untuk meredakan ketegangan dan amarah yang terjadi dari pihak-pihak yang berkonflik. Dan juga jangan sampai membiarkan konflik menjadi berkepanjangan atau menyelesaikan konflik dengan cara yang salah, yang justru menimbulkan masalah baru. Mengikuti prinsip kasih Kristus yang berkorban. Dalam menyelesaikan konflik, sebagai orang beriman, harus ada kesediaan mengalah dan berkorban. Ini prinsip penting. Seringkali, konflik selesai dengan mudah bila ada salah satu pihak yang berinisiatif lebih dahulu mengalah, berkorban, mengampuni, dan mempraktikkan kasih Kristus. Seperti Kristus yang dengan kasih-Nya berkorban di kayu salib demi menyelamatkan manusia dari konflik dosa, kita pun sebaiknya menyelesaikan konflik dengan prinsip yang sama. Renungan bacaan Injil. Bertanggung jawab memenuhi panggilan Allah. Yesus memilih murid-muridnya. Yesus naik ke bukit untuk berdoa kepada Allah semalam suntuk, sebagai persiapan untuk memilih ke-12 rasul dan untuk pelayanan selanjutnya. Ke-12 rasul dipilih dari antara sekian banyak murid yang mengikuti Yesus. Mereka disebut rasul, sebutan yang diberikan kepada orang yang diserahi tanggung jawab sebagai utusan dan saksi. Mereka dipersiapkan untuk membantu pekerjaan Yesus. Para rasul dipilih atas kehendak Allah yang Ia nyatakan kepada Yesus melalui doa. Yesus sungguh bertanggung jawab dalam memenuhi tugasnya. Yesus tekun berdoa, memilih para rasul untuk membantunya, lalu melakukan berbagai macam pelayanannya, yaitu mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan akhirnya wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Memenuhi panggilan Allah dan bertanggung jawab. Kita pun dipanggil, dipilih,
dan dipakai Allah untuk karya keselamatannya. Kita bersyukur menjadi umat pilihan dan harus memenuhi panggilan mulia itu dengan setulus hati, sama seperti teladan Kristus dan para muridnya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita pun dipilih dan dipercayakan oleh orang lain. Misalnya menduduki sebuah jabatan, dipercayakan melakukan sebuah pekerjaan, dipilih menjadi pengurus gereja, dan lain-lain. Tanggung jawab panggilan tersebut harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan setulus hati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan berusaha menyelesaikan konflik di antara kami dengan prinsip kasih-Mu yang sempurna. Kami berusaha tidak menuntut keadilan dari orang-orang yang tidak beriman yang sering merugikan kami. Hanya kepada-Mu lah kami dapat mengandalkan keadilan-Mu. Dan kami akan memenuhi panggilan-Mu dengan sebaik-baiknya dan setulus hati. Kami akan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dari-Mu dan dari orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.